Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Zulham Adam. Jadi kali ini gue udah kedatangan temen gue, siapa bang? Muhammad Asrof. Biasa dipanggil Acop. Ya betul. Acop. Jadi kali ini gue mendatangkan Acop ini dan jadi si Acop ini akan menceritakan kisahnya saat mendaki ke Gunung Lawu pada tahun 2019. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Oke, seperti biasa sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya channel ini lebih maju buat kedepannya dan supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke, jadi sebelum gua lanjut ke videonya, gua akan menjelaskan sedikit mengenai Gunung Lawu. Jadi Gunung Lawu ini berlokasi di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu memiliki 3 jalur resmi, yaitu jalur Candi Ceto, Cemoro Sewu, dan Cemoro Kandang. Dan kali ini sohib gue si Acop ini akan menceritakan kisah dia di Gunung Lawu melalui jalur Candi Ceto lintas ke jalur Cemoro Sewu. Betul, Cop? Betul sekali. Betul. Oke, jadi buat kalian juga nih yang penasaran siapa sih Acop ini, bisa kalian kepoin Instagramnya ada di bawah sini. Yoi. Kepoin. Oke, jadi biar nggak banyak basa-basi juga, langsung aja kita mulai ke cerita dari Acop. Oke, Cop, gimana, Cop? Jadi awalnya tuh gua ke Lawu itu sebelumnya pengen ada tujuan juga ke gunung sebelumnya. Awalnya tuh gua bercakap sama temen saudara gua. Dia tuh di kosan. Dia bilang, "Naik gunung yuk," kata dia gitu kan. Dan akhirnya gua bilang, "Naik gunung mana?" Gituin kan. Jawa Tengah kali ya gitu kan dia. Gue masih gas aja, tapi kalau lu siap mah gitu. Kalau lu siap gas, gue gas gitu. Kata dia gitu kan. Dan akhirnya gue bilang, "Ya udah cek aja dulu, buka nggak tuh Selamut sama Sindoro," kata dia gitu. Pas dicek-cek, aduh tutup lagi nih, gimana nih, mau kemana lagi nih, kata dia gitu. Garut kali ya, gituin. Kata dia, "Jangan ke Garut deh, Lawu aja deh, kayaknya seru," kata dia. "Oh, kalau lu pede, gue pede," gitu kan. Gue gituin ke saudara gue. "Gas gak nih?" kata gue gitu. Terus? "Gas sih, kayaknya seru nih," kata dia. "Kapan nih enaknya?" gitu. Itu bulan September tanggal 19-an lah. Dan sebelumnya itu gue estimasiin seminggu lah gitu kan. Naik apaan ya, kata dia gitu. Naik bis aja lah, naik kereta mah sekarang udah gak keburu kali gitu. Akhirnya gue naik bis lah tuh. Kalau bis dari mana? Dari Depok juga ada gitu ya kan. Langsung lah di situ. Udah tuh selang 2 hari prepare, H-1 prepare. Nah, dia ngajak temennya, maksudnya adik kelasnya lah ya, di kuliah. Kata gue nanya, "Dia udah pengalaman belum nih?" "Udah nih, kalau naik gunung kayaknya katanya udah Gunung Sumatera," kata dia gitu. Terus? Oke lah, gue pede kan baunya. Nah, kalau gitu ada yang mau ikut lagi nggak gitu kan, begituin. Biar berempat nih, biar enak lah berempat gitu kan. Kagak ada lagi nih, pada nggak ada duitnya, kata dia gitu. "Oh ya udah, bertiga prepare segala macem, udah siap semua. Hari H berangkat pagi subuh kita berangkat ke terminal Depok. Dapat tuh tiket karcis, langsung berangkat kita tuh, nggak lama nunggu, alhamdulillahnya kan. Berangkat situ. Nah udah tuh kita nyampe sono akhirnya ke terminal Tirtonadi itu sore, siang jam 3-an lah, sekitar jam 3-an. Nah di situ tuh akhirnya kita kompromi lagi nih, kemana nih, kita kan belum ada yang pernah ke situ nih sebenarnya. Jadi kita was-was nih, mau disalah naik kan. Akhirnya nanya lah sama orang situ, "Bang, ke Candi Ceto lewat mana ya? Naik apa ya?" gitu. "Oh, naik Metro Mini aja noh. Ada kok, masih ada sekarang Metro Mini, cepet keburu ketinggalan," kata abang-abang gitu, soalnya jarang Metro Mininya. Oke lah, akhirnya dikasih tahu tuh Metro Mininya, sama abangnya dianterin, alhamdulillah kan baik. Langsung tuh
naik, oh iya bang makasih bang ya, kasih rokok tuh akhirnya kan, kasih rokok abangnya, bang makasih bang ya, jalan dulu bang, iya gitu kan. Akhirnya tuh gue naik tuh sama teman gue. Nah naik itu ternyata jauh kan, akhirnya jauh banget sih tuh. Habis berapa ya, 30, 25, 30 lah. Sampai mana sih bawah Ceto tuh, Karanganyar ya? Karanganyar. Iya, sampai Karanganyar tuh sejam setengahan lah. Iya, sejam setengahan sampai Karanganyar tuh gue. Nah, udah tuh 30 per orang misalnya kan, gue lupa tuh berapa gitu juga. Jalan sampai udah nyampe Karanganyar nih. Nah, di situ gue bingung naik kapan lagi. Gue nanya sama orang situ, kita udah jam 4:30 di situ kan. Gue nanya, "Bang, ini kalau di sini ke atas ke candi, ke base camp Candi Ceto naik kapan bang ya?" "Oh naik bis mah udah nggak ada sini deh," kata gitu. Gitu bingung gua nih gimana ya. Akhirnya mikir ada orang nih kayak orang ngumpul gitu kan, tanya, "Bang ada yang mau ngojek nggak bang ke atas gitu, Candi Ceto base camp?" "Berapa orang emang dek?" "3 nih bang." "3 bang, serius? Kalau ada langsung jalan bang kita," gitu kan ya. "Sebentar ya saya cari teman dulu," kata abang-abang gitu yang mau. Akhirnya abang-abang itu nyari temennya tuh, kita nungguin lah sebentar, beli gorengan di situ bentar. Biasa kita kalau kita bikin planning kedua, kalau nggak ini juga nggak jadi, kalau ini juga nggak ada gimana ya, ngomongin tuh. Masih kita nginep dulu di sini gitu kan, enggak kan, ribet lagi kan gitu. Akhirnya ada nih abang-abang nih, "Ada nih dek, ayo kalau mau." "Berapa bang?" "Naik aja dulu gitu, ntar di atas ngomonginnya," gitu kata abang-abangnya. Nah gua gitu akhirnya gue naiknya satu orang satu nih motor. Nah emang jarak itu jauh banget, jauh nanjak, kayak jauh dah nanjak gitu ke Candi Ceto tuh ya kan. Nah gue nanya sama abang-abangnya, "Bang," abang-abangnya ini beda sama abang-abang pertama gue tanya tadi, "Bang ini berapa bang kalau biasa kesini bang?" 50.000 deh gitu kata abang-abangnya. "Kan ini jauh bang jalurnya bang." "Emang biasa deh segini mah," gitu. "Oh udah biasa orang sini hargain harga segitu." "Oh ya udahlah kalau udah biasa mah ya." Udah tuh akhirnya gue kasih kan tuh 50.000. Gue tawarin juga sebelumnya, "Bang mau makan dulu nggak bang bareng kita sini?" "Oh nggak usah deh." Nggak mau tuh abang-abangnya. "Yaudah bang nih uang rokok bang buat ngerokok," gitu katanya. Gue gituin biar enak juga kan ya, maksudnya jauh gitu. Ya udahlah akhirnya kan gue nyampe situ jam maghrib lah. Gue nyampe maghrib, gue sholat dulu, bebenah ya kan, rapi-rapi lah ya buat besok gitu, apa yang kurang kan bisa dibeli lagi gitu kan. Nah udah selesai semua tuh, pas jam 7-an, jam 7:30 tuh ada orang datang sendirian ke base camp. "Bang sendiri aja?" gue tanya gitu. "Iya sendiri." "Emang dari mana bang?" "Dari bawah." "Hah dari bawah? Maksudnya bang?" "Iya saya orang bawah, orang sini gitu." "Oh orang sini, oh gitu bang, naik sendirian aja gitu bang?" "Iya nih biasa sini mah saya naik Lau Merbabu mah sendirian biasa gitu kali ya." "Oh ya udah bang, besok gabung aja bang sama kita gitu, kebetulan kita 3 orang nih gitu, ada saya berempat biar seru katanya gitu kan. Gituin. "Oh boleh tuh kalau kayak gitu." Gitu. "Emang abang berapa orang doang?" 3 ya. "Emang nggak banyak bawa orang lagi bang?" Iya, Dia langsung nawarin diri, "Kalau butuh porter kabarin saya aja bang." Gitu. Oh ternyata dia porter, porter Lau Merbabu ternyata. "Oh gitu bang, abang porter." "Iya bang, nanti saya kabarin ya bang kalau misalkan saya bawa orang banyak gitu. Tapi kalau sekarang mah saya lagi pengen bawa dikit aja bang gitu, jalan-jalan have fun santai gitu kan." Gitu. "Tapi besok saya turunnya Sewu bang, Cemoro Sewu." "Oh emang kenapa nggak Cemoro Kandang aja?" "Nggak apa-apa bang, saya pengen aja gitu lintas gitu kan, biar lebih seru gitu kan." "Oh ya udah gampang itu mah. Berarti kita besok berangkat jam berapa tuh?" Lu nanya sama abang-abangnya. "Sebangunnya aja jam 8-an aja paling, mentok-mentok gitu kan, biar lebih fit gitu kan." "Ya udah tuh bang." "Ya udah bang saya keluar dulu bentar bang ya, nyari angin." Gue nyari angin lah sekalian. Temen gue, saudara gue tuh dari Evan tuh SB. Jadi gue, saudara gue sama teman saudara gue bertiga. Nah ini nih saudara gue bilang, "Ya udah kita beli SB satu, ngerinya di atas dingin banget ya kan." Kan nggak ada yang tahu prediksi alam kan cuaca ya. Ya udah tuh kita beli SB.
satu aja gitu kan. Ya udah akhirnya beli di bawah. Ada orang lagi, ada kelompok lain nawarin, bang ngecamp di mana bang? Di atas bang, main aja bang ke atas, gue gituin kan. Sini aja bang gitu kan, sini lebih enak dinginnya gitu kan dia. Beda tuh omongannya beda kan, nggak ada yang lain ntar. Ya udah akhirnya gue abaikan, ya udah bang kalau mau besok bareng aja kita naik digituin, gue ajakin aja. Ya udah akhirnya gue balik lagi tuh ke atas, ngobrol lagi tuh sama abang-abangnya tuh yang tadi cerita-cerita ya, kalau misalkan ini berapa gitu. Nah akhirnya gue main lah tuh, main remi lah kan, udah mau main remi segala macem. Udah malam lah, udah pada ngantuk lah kan, capek ngantuk juga. Akhirnya tidur tuh kita tuh rame-rame. Akhirnya pas bangun udah rame, keadaan basecamp udah rame. Kaget gue juga kan, kok rame ya. Ya udah akhirnya kita prepare buru-buru lah, makan bentar, mandi, apa aja pengen dibawa lagi tuh udah. Akhirnya kita prepare udah semua, kita jalan tuh. Kita jalan bentar, kita nanya sama abang-abangnya, bang ini mau abang duluan yang jalan apa gimana? Oh santai aja gitu. Kita jalan bareng-bareng aja, berdoanya nanti di basecamp aja, di pintu masuk aja. Ya udah. Akhirnya nyampe lah tuh pintu masuk kan, jalan registrasi pendaftaran. Kamu turun mana? Kata dia gitu kan, kata orang basecampnya. Saya turun Cemoro Sewu bang. Terus? Serius Cemoro Sewu, jadi gitu. Ya berapa orang? Sebenarnya kami berempat, tapi orang satunya ini turun di sini bang gitu dia. Oh dia, kata orang di situ. Ya udah dia mah gampang, kata dia gitu. Dia bisa diatur. Tapi kamu kabarin ya kalau disampe. Gitu. Bertiga tuh gua kira turun Cemoro Sewu, dikasih peta sama abang-abangnya. Kalau naik laut pasti dikasih peta gitu sama dia. Ada petanya biar nggak bisa gitu ngeliatnya kan. Nah terusnya udah tuh akhirnya kita berdoa. Nah pas di gerbang itu kita foto-foto dulu bentar. Akhirnya kita jalan tuh. Habis itu kita jalan santai kan. Pertama kita diikutin anjing tuh kan, anjing hitam. Nggak tahu itu kan anjing orang Cina apa gimana ya, ngikutin terus tuh sampai ada kali itu ke candi-candi gitu dah. Terus sebelum pos 1 dah, hampir pengen pos 1 gitu. Gimana ini diikutin anjing mulu ya? Gitu. Ya udah nggak apa-apa, kata abang-abangnya itu nggak apa-apa, jalannya santai gitu. Selagi dia nggak ganggu mah gitu. Kita kan sini niatnya baik, kata orang gitu. Oh ya wes bang kalau gitu. Yuk bang jalan lagi bang. Santai itu kan, santai jalan. Belum ada apa-apa nih sampai pos 2 nih. Masih aman. Terus? Nah jalan kan pas di situ kita cetok lagi debu, banyak banget debu. Bisa deh. Emang jalur debu sih. Terusnya nyampe situ. Nah pengen ke pos 3 nih kan, break dulu nih gue ya. Jadi tuh gue kayak duduk gini ngadep ke atas gitu kan, kepala kan pasti kalau habis kena panas kan pasti kayak kalau merem kan kayak merah gitu kan, kayak merah gitu. Nah itu gue merem kayak merah gitu, tapi kayak ada bayang lewat gitu. Kayak gimana sih, kayak itu nggak entah apa itu hewan apa gitu, masih positif pikirannya, lewat bolak-balik gitu. Ini mah hewan kali, burung mungkin kan, biar satu gitu. Akhirnya gua positifin lah kan, langsung ya udah dah bentar aja duduk dulu. Nah angin tiba-tiba kenceng bas, naikkan dikit nih angin tiba-tiba kenceng, gua naik nih. Ayo dah jalan dah, anginnya ngeri hujan padahal masih panas ya kan. Terus bikin gitu aja dulu kan, naik ya set. Akhirnya naik jalan nih, pertengahan jalan kayak mendung gitu cuaca. Mendung, tiba-tiba mendung sebelum pos 4 lah. Tiba-tiba mendung, nggak tahu kenapa mendung gitu. Gue bilang ini embun kali gitu, gituin ya, embun ini mah, kata gue bilang ke saudara gue gitu. Tapi gimana sih, itu tuh kayak di samping tuh masih kayak ada gunung gitu, kayak gunung mati gitu kan. Kayak ada jurangnya gitu di samping. Gue nggak tahu kenapa ngeliatin ke situ mulu gitu, kayak ada yang narik gue ke situ. Udah tuh ini jurang ya gitu. So gue liat ke samping, akhirnya nggak jadi tuh gue ngeliat kan, nggak jadi. Tiba-tiba gerimis naik. Udah tuh lanjut ini embun gue gituin.
Udah tuh masih positif lah. Nah gua akhirnya di pos 4 itu gua break dulu. Habis break, nah gua duduk, gua rebahan kan, gua kan biasanya kan ngeliatin ke belakang gitu kan. Kalau duduk kan ngeliatnya ke belakang gitu, ke hutan. Nah di situ kayak ada ngintip gitu pala, nggak tahu itu pala nenek-nenek apa kakek. Iya. Tiba-tiba kayak gitu nongolin palanya gitu, Ngintip gitu. Terus gue kaget kan ya, astagfirullahaladzim, gue langsung begini, gue lihat lagi hilang. Tuh kakek-kakek keriting gitu. Itu nenek-nenek kayaknya, iya nenek-nenek keriting gitu. Rambutnya kayak rambutnya aja kayak gini. Gue kaget kan, emang gue lagi gimana sih, orang kan lagi pada bercanda-canda kan ya. Gue aduh ini apaan ya, ya udahlah semoga nggak terjadi apa-apa lah. Karena gue maksudnya jarang banget gitu awal-awal udah ketemu kayak gitu. Ya udah akhirnya udahlah tuh, abis itu gue ngajakin jalan tuh, jalan lagi yuk biar kita nyampe, biar bisa kita bisa ngecamp di Boyem gituin. Ya udah jalan lagi lah tuh, santai jalan santai. Akhirnya gue ngerasa hawa gue udah beda sih tuh, udah kayak risih gitu. Risih kayak banyak yang ngeliatin gitu. Nah awalnya tuh bilang ada pendaki lain yang ketemu gue di bawah kayak gitu. Pas gue break ada yang bilang, bang bajunya tolong dikasih jaket bang, maksudnya badan gue dijaketin, pakai jaket gitu katanya. Emang kenapa bang, gue nggak pakai jaket gitu. Gue malah kayak gitu, malah kayak nanya gitu kan. Nggak apa-apa bang, pakai jaket saja, pengen mendung, orangnya bilang kayak gitu. Teman gue yang oh ini oh ya udah, gue pakai jaket lah. Jaketku hijau juga ternyata. Ya udahlah, gue pakai jaket saudara gue kan akhirnya. Jaket bentar gitu, sampai atas aja, habis itu gue mau lanjut aja waktu dikit itu. Abang dari tadi bang pakai bang? Iya bang, dari bawah gitu. Kan nggak tahu juga gue kalau naik ke gunung tuh jarang gitu nonton mistis atau nyari tahu tentang mistisnya gitu. Ngeri down duluan itu, bikin down, ngirinya kan suges kan, kemana-mana pikiran. Terus ya udah gue nggak mau nonton gitu dong, dan gue nggak tahu itu juga kejadian. Nah habis itu gue pakai jaket saudara gue jalan santai. Tiba-tiba kayak kepaduk gitu pas habis jalan. Aduh kayak gimana, kepaduk tapi nggak ada apa-apa di bawah. Kayak ada ganjelan gitulah istilahnya. Ini mah suges jangan suges bilang gitu kan dalam hati gua. Terus udah tuh akhirnya udah lewat pos 4, nyampe abis pos 4 itu kita ketemu Sabana. Namanya apa lupa. Terus bulak peperangan. Nah itu kita nyampe udah pengen maghrib lah di situ. Pengen maghrib. Habis itu kita nyampe situ karena kita jalan santai. Nah baru nyampe situ kita langsung gas lagi dikit ke atas blok peperangan tuh. Kita naik ke atas. Apa namanya? Lupa. Gupak Manjangan tuh. Nah di sini gua sama saudara gua sama teman saudara gua itu mikir kita ngecamp di situ nih tapi sepi gitu kan. Sepi, nggak ada yang ngecamp gitu. Gue mikir lagi, kita gas aja kali ya ke situ. Nah gue ada orang juga nih pengen bareng gitu jalur situ, tapi temennya ini di tadi sebelumnya blok peperangan ya. Iya di blok peperangan campnya. Terus nah gue tungguin nih sama dia ngecamp di sana apa di situ ya kan. Gue tungguin sebentar. Dia berarti kalau lama nih berarti dia ngecamp di sana buka tenda nih gitu. Nah langsung tuh ya udah kita balik aja lagi, jangan maksain. Ya udah gue balik lagi tuh akhirnya ngecamp di situ tuh. Ngecamp di blok peperangan ya. Iya tuh kan langsung dari tenda. Nah teman saudara gue ini capean orangnya. Padahal dia nggak bawa pakaian dia doang kan. Capean tapi gue bilang, lu masih kuat nggak nih? Gue gituin, kalau nggak kuat besok kita turun aja gitu. Kagak bang, santai aja kata dia gitu. Naik aja lagi gitu. Oh ya udah. Tapi sehat kan gitu, aman kan? Aman. Nah habis itu gua masak gua jadiin tenda, rapi-rapi bentar. Akhirnya jadi gua ketemu orang juga situ buat ngecamp gitu kan. Jadi kayak bentuk U gitu gua ngecamp. Akhirnya kan langsung tuh ada orang yang gua kenal yang samping nih tenda sebelah bilang,
sini bang bareng gitu kan, masaknya santai bang gitu aja. Gue bilang gitu santai aja. Terus Gue mau makan dulu kan, masak sekarang apa ntar nih? Sekarang aja kali ya, gitu deh. Ntar aja dah gitu gue bilang. Terus? Akhirnya orang itu bikin seblak ya kan, bikin seblak orang samping ya, yang terus? ketemu mau di bawah, bikin seblak ternyata. Terus Udah tuh bikin seblak, makan seblak dulu. Nah, gue sebelumnya keluar tuh buang air kecil, buang air kecil sendirian kan, udah pakai senter. Nah, itu udah malam ya. udah malam, jam 8an jam 8 dah, terus kemudian. Terus Nah, pas gue buang air kecil tuh kayak ada suara kayak ada semak-semak goyang, ada kalau semak-semak kalau kena kaki gimana sih? Kayak yang jalan gitu. Iya kayak ada yang jalan gitu. Gue bilang, ini apaan ya? Bukannya ke positif aja kan, bukan kecil masih kecil, numpang kan, masih bunyi juga nih, gue samperin nih, kagak ada. Jadi bunyi itu deket sama gue kencing, jadi kayak sebelah lah, gitu kan. Jadi tenda nih, gue kesonan dikit deh, 3 meteran lah, gue kencing. Nah, ada suara kayak gitu, seret, gue kaget kan, langsung gue merinding seadanya. Ini suges apa kan gue ya, gue ngeliat, gue balik lagi, masih ada juga suara itu, kayak gue ngedeket sama dia, kayak gue kabur dia ngejar gitu, ya kan? Kayak gue kabur dia ngejar, seret, langsung gue ke tenda, gue buru-buru kan. Saudara gue yang masak tuh, makan nasi goreng. terus Gue diem aja situ nggak cerita sengaja, pura-pura lemes dah. Padahal gue lagi mikir. Pas gue tidur tuh kedengeran, jadi nggak jauh dari tenda gue itu suara. Suara itu, seret gitu kan. Ya udahlah, gue fokusin aja, gue bawa handphone aja dulu kan. Jalan-jalan akhirnya tuh. Nah, berapa kemudian tuh udah jam berapa gitu, lagi seru-seru bercanda gitu kan, udah dingin banget cuaca, udaranya kan udah dingin banget, udah pada ngantuk juga mungkin capek. Akhirnya gue jam 9 jam 10-an mutusin buat tidur tuh, biar besok pagi nggak kesiangan gitu kan. Nah, di sebelum tidur tuh kayak ada yang manggil gitu, maksudnya pas gue di luar tuh kayak suara-suara gitu, kayak ada suara kayak gitu. Terus gue liat ke hutan kagak ada siapa lagi. Gue bingung situ kenapa ya. Langsung tuh pas gue nyamperin lagi tuh yang tempat tadi, kayak ada hitam, kayak tapi tangannya kayak gitu, kayak panjang gitu. Yang dia ngerangkak jalannya. Terus ngerangkak. Gue bilang, astagfirullahaladzim, dia mah ada apa ya, gue bilang, jangan ganggu saya, bilang dalam hati kayak gitu, jangan ganggu saya gitu kan, gue gituin. Langsung gue lari ke tenda seadanya, terus langsung gue pura-pura tiduran di situ. Situ nggak kejadian apa, gue bilang. Langsung tuh saudara gue bangunin, ternyata udah pagi. Kita mau langsung jalan apa gimana gitu, terus ngopi aja dulu nih, nyusul gue gituin kan. Langsung aja kali ya, digituin tuh langsung saudara gue. Langsung tuh akhirnya kita packing. Nah, dikasih buah tuh kita sama orang-orang situ ya. Ternyata orang-orang situ udah bangun dari pagi ya kan. Dia mau summit niatnya, tapi kesiangan juga. Dia nyediain makanan, semangka, badan pakai susu ya kan, makan ringan dah. Ya udah tuh akhirnya kita makan bentar. Ya udah tuh akhirnya kita rapi-rapi tenda, kita jalan lagi. Nah, orang ini gue bilang sama bang, makasih bang ya, gue duluan nih bang. Orang ini jaga tenda gitu, jadi dia nggak terlalu buru-buru mau ke atas. Yang berempat sama gue tadi ya. Nah, langsung tuh, dia bang hati-hati bang ya, kata orang itu gitu. Hati-hati bang, jaga sikap aja, kata dia gitu. Oh iya bang, santai bang. Akhirnya gue jalan nih bertiga. Nah, pas di Gubak Manjangan apa? Kayak sabana gitu. Sabana apa namanya tadi? Lupa lagi namanya. Pokoknya sabana gitu ya. Nah, ternyata situ bagus sabananya. Kalau gue malam ngeliat itu gak kelihatan bagus enggaknya. Tapi pas gue lihat pagi, aduh bagus banget itu sabana. Nah, pas jalan sebentar nih, lewatin Gubak Manjangan, jalan sebentar kan sabana itu. Nah, di situ tuh kayak ada suara langkah kaki tapi lari, tapi lari gitu.
pas gua lihat ke belakang, temen gua ngeliat semua, berarti denger semua kan. Pas lihat ke belakang, tatonya anjingnya boyem. Anjingnya boyem, gua bilang, ini anjing dikit nih. Megang barang kali ya kita timpukin. Jangan, dia kausan ini gitu. Oh ya udah, ternyata dia emang bener kausan kita, jadi air kita juga masih minimal lah ya. Udah dikit banget itu, udah tinggal setengah dah, sisa 2 itu ya, tinggal 2 botol lagi air, setengah kita kasih tuh buat anjingnya boyem, minum. Udah minum gitu, anjingnya boyem diem, ngikut kita diem jadinya. Nah gua kan situ bingung ya, yaudahlah kita jalan aja lah. Nah anjingnya itu ikut jalan juga. Gue pikiran gue, oh dia ngasih tahu jalan nih kayaknya nih gitu. Jauh juga dah gitu. Ya udah, akhirnya tuh dikasih tahu jalan. Nah dia jalan duluan, anjingnya itu jalan duluan situ. Akhirnya tuh terusnya pas sudah sebelum pasar Dieng tuh kayak ada tanjakan gitu. Ada orang pengen lewat lawan arah sama gue kan. Dia bilang gini, ada anjing kata dia gitu kan. Gue bilang dari jauh, bang kalau apa-apa bang lewat aja, anjingnya baik gituin. Iya, terus Ini dia ngasih tahu gue jalan gituin. Oh ya udah, serius lu bang, ntar gue digigit lagi. Kagak bang, ini gue jalan bang ya. No kan dia juga jalan bang. Oh iya bang, lu berhenti dulu bang kata dia gitu. Ya udah gue berhenti tuh, akhirnya ngobrol singkat, lu kok bisa dikasih tahu bang jalannya bang sama dia bang gitu. Nggak tahu bang, tadi dia soalnya minta air gue bang gitu. Gue kasih aja bang. Tadi dia yang nungguin gue gitu. Oh ya udah bang, hati-hati lu bang ya, gituin gue tuh akhirnya sama abang-abang pengen turun. Nah akhirnya pas di jalan terus dikasih tau gue sama anjingnya boyem tuh sampai pasar setan ya, pasar Dieng ya. Nah sebelum pasar Dieng tuh gue berhenti dulu, lambung kena, belum makan. Gue lupa kalau istri belum makan, bilang aduh gue makan dulu kali ya, sakit banget ini perut gituin. Gue lupa lagi belum makan. Sudah ini mah parah banget, gue lupa. Benar-benar lupa, maksudnya baru kali itu lupa gitu makan sebelum jalan gitu kan. Ya udahlah, akhirnya gue masak mie kan, seadanya kan mie, goreng mie, udah gak kuat lagi tuh jalan gue kan, udah sakit banget perut. Akhirnya ya udahlah masak mie. Gue bener-bener lupa ini, sorry banget ya, gue bilang sama saudaraku itu. Sulawesi gitu, makannya dulu waktu itu gitu. Ya udah kira masak mie bentar. Nah pas masak mie itu kan kayak sebelum pasar Diengku kayak ada kayak gitu kan ya, apa kayak hutan-hutan tinggi gitu menjulang kan ya. Nah di situ kayak ada suara buat kayak narik gue sini gitu kan, sini gitu kata dia gitu. Tapi nggak tahu tuh suara kedengarannya sama gue tuh deket gitu. Tapi pas gue lihat lagi tuh jauh gitu, suara itu jauh banget. Terus teman gue emang nggak denger kan, susah. Ya udahlah makan. Pas gue lihat lagi sepi tuh, bener-bener sepi. Gue bertiga doang sebenarnya, nggak ada orang lagi. Terus nah pas sudahnya udah enakan nih perut nih, gue rebahan bentar nih. Ngerinya kan kalau jalan lagi kan malah makin parah kan ya. Habis makan kan langsung tuh di situ udah. Akhirnya tuh gue jalan istirahat bentar. Berapa menit kemudian itu gue jalan. Nah gue di tengah nih posisinya, di tengah saudara gue suruh jalan duluan dah. Nah pas jalan itu ada kayak buah gitu yang bisa dimakan di situ, kayak manis gitu, kayak semacam buah ceri lah, bulat gitu kecil, buah ceri. Ya itu bisa dimakan di situ, lupa namanya apa gitu. Enak juga kan. Udah tuh makan tuh satu-satu, udah tuh akhirnya. Nah akhirnya gue nyampe lah pasar Dieng. Nah di situ pasar Dieng tuh gue kayak gimana sih, kayak udah nggak enak apa bawaannya, apa sih namanya, hawanya gitu udah nggak enak, hawanya kayak panas, kayak gimana sih, gelisah gitu. Banyak yang ngeliatin gitu, udah nggak enak, gelisah gitu kan. Bilang sama saudara, udah ya cepet-cepet aja kita sini, jangan lama-lama gitu. Santai aja sih kayak gitu, santai. Nggak apa-apa sebenarnya kalau mau lama-lama juga nggak apa-apa, tapi gua depanan dikit gitu. Kalau melihat itu apa kan ada batu-batu tertata rapi situ kan ya. Aduh kayak gimana ya, bilang ada apanya ya, bilang masih biasa kali ya. Nah udah tuh majuan dikit. Nah habis pasar Dieng kan kayak ada gimana sih, petilasan gitu ya. Nah gue dari bawah tuh lihat ada
orang gede tinggi hitam. Ada satu pohonnya tuh rantingnya gitu kayak didudukin sama sesuatu gitu. Tatonya apa? Itu ada rambut panjang cewek senyum ke gua. Gua bilang aduh kenapa gua lagi nih ya, senyum cewek rambut panjang, matanya kayak ceceran darah gitu.